Saya ulangi saja biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salli wa sallim wa barik ala rasulillah amma ba'd. Inilah salah satu romantika kalau kita kajian online ya. Gangguan teknisnya seperti ini, ya seringkali ada sinyal yang terganggu. Kalau nggak di saya, di jamaahnya gitu ya. Memang ini romantika. Kita ngaji di Majlis Ta'lim Al-Zumiyah namanya ini ya. Di Al-Zumiyah sekarang alhamdulillah. Yang saya hormati moderator Ibu pendiri Awards ya, one week one juice ya. Ini saya baru mendengar nih. Saya tahunya Odoj ya. One day one juice, ini one week one juice. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah dalam mendawamkan membaca Quran, mentafakuri, mentadaburi, menghafalkan, dan yang paling utama adalah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah ya. Ini yang hadir Bapak, Ibu, apa ibu-ibu semua ini, mohon maaf. Ada bapaknya juga. Ibu-ibu dan ada beberapa bapak. Oke, campur ya, alhamdulillah. Tapi sudah berkeluarga semua ibu-ibu ya, nggak ada yang jomblo di sini ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Malah punya cucu Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi saya di sini paling junior sepertinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang dengan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, pengennya sih ketemu offline ya Bu ya. Sudah lama saya tidak ke Surabaya. Terakhir 2018 atau 2017, 2018 sepertinya. Ya, belum lagi kajian offline di Surabaya. Kenapa Bu? Iya pernah hadir Ustaz di Surabaya. Di Sidoarjo ya, juga. Pernah di Sidoarjo juga. Almilah. Almilah. Iya betul ya, di Sidoarjo yang nggak salah ya Bu ya. Iya. Ya. Sampai ke Gresik ya. Saya belum mengulangi lagi, nanti insya Allah kita bisa kajian offline lagi Bu ya, lebih seru ya, lebih menikmati kajian offline dibanding kalau online begini kadang-kadang, apalagi kalau kamera dimatikan ya Bu ya. Kalau kamera dimatikan ini saya kadang-kadang berasa bicara dengan makhluk goib gitu loh Bu. Teman-teman semua ibu-ibu apa sekalian silahkan dinyalakan kameranya. Ayo Ibu dibuka aja ya, Bapak Ibu. Ya, dibuka kameranya biar adil gitu ya. Saya juga dibuka kamera, Ibu Bapak dibuka kamera. Ini bentuk dari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi gitu ya. Karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah ilmunya barokah ya, bisa kita gunakan. Kalau kitanya setengah hati ngaji sambil tiduran ya, ibu-ibu di atas kasur pakai daster sambil ngaji, itu satu ya kurang adab gitu Bu ya. Bukan ke saya, kalau saya nggak masalah, ini kurang adab dalam thalabul ilmi. Ya, kalau adabnya kurang nanti khawatir ilmunya tidak masuk, tidak barokah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang keren ya, tantangan keluarga di akhir zaman. Akhir zaman itu ciri-cirinya sudah kita dapati semua hari ini Bapak Ibu sekalian. Ciri akhir zaman sudah banyak sekali. Kita menyebut akhir zaman, ada yang bilang ini kiamat sughra, menjelang kiamat kubro dan sebagainya. Kalau kita lihat semua ciri-cirinya itu sudah menuju ke arah situ. Jadi kalau sekarang masih ada yang bandel, nakal gitu ya, masih ada yang suka berbuat dosa maksiat, segera taubat. Enggak, sudah akhir zaman sekarang. Ya, tanda-tandanya apa? Kalau pengajian yang banyak perempuan biasanya akhir zaman itu ya. Ya, di pengajian mana-mana kalau ngaji yang banyak perempuan, Pak. Ya, dominasi perempuan, akhirnya laki-laki menjadi minoritas. Padahal kan harusnya kan yang nggak jauh-jauh amat ya. Saya pernah ngaji di sebuah masjid Pak, itu laki-lakinya hanya 1/10 dibanding emak-emaknya. Jadi terintimidasi laki-lakinya ya, merasa inferior dibanding perempuan ya. Kenapa seperti itu? Saya bertanya, ibu-ibu kok rajin banget ngaji sih? Iya Ustadz, kata Ustadz katanya kan yang paling banyak di neraka itu perempuan. Jadi perempuan harus lebih rajin ngaji ya. Masuk akal lah saya bilang gitu ya. Kalau bapak-bapaknya sudah cerdas mungkin ya, sudah alim semua, sudah soleh semua, jadi nggak perlu ngaji. Bapaknya sepedahan sekarang gitu ya. Sabtu pagi bapak-bapaknya sepedahan biasanya. Baik, alhamdulillah akhir zaman, tantangan keluarga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke materi intinya, untuk apa sih sebenarnya kita berkeluarga gitu ya? Kalau kita flashback ke belakang, ini harusnya materinya buat yang belum berkeluarga, tapi tidak apa-apa ya. Kita flashback, atau mungkin ada yang mau berniat berkeluarga lagi ya, mungkin bisa jadi bahan acuan buat dipertimbangkan gitu ya. Pertama, berkeluarga tujuannya untuk ibadah, jelas ya teman-teman semua ya. Jelas ini ibadah terpanjang selama hidup kita ya. Kalau kita cuma sholat kan cuma beberapa saat saja ya. Puasa juga cuma 1 bulan, haji apalagi juga nggak lama juga ya. Nah, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Jadi kalau kita niat untuk ibadah, maka semua aktivitas di dalam rumah tangga itu menjadi ibadah, teman-teman semua. Ya,
Gitu kan ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, kata Allah. Kita ini ibadah nih dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, untuk litaskunu ilaiha, supaya kita bahagia, cenderung sama pasangan kita. Jadi ibadah yang membahagiakan itu pernikahan, teman-teman semua. Ya, ibadah yang membuat kita happy. Senang lah kalau orang habis nikah. Makanya kalau ada orang menikah nggak senang, berarti harus menikah lagi, begitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi nikah itu membuat kita happy, membuat kita bahagia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, gitu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu ditujukan membuat kita sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia, mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu dua-duanya sama artinya sebenarnya, Bu. Cinta, kasih sayang itu sama ya. Sami mawon podo wae gitu ya. Sama aja, tapi dalam literasi Arab, nah ini agak beda dikit nih. Mawadah warahmah. Mawadah itu cinta. Ya, rahmah juga cinta, tapi mawadah itu cintanya sifatnya fisik, Bu. Physically. Ya, cinta itu biasanya sebelum dilakukan pernikahan. Ya, jadi kalau ada orang menikah itu dia ngelihat fisiknya, ngelihat hartanya, ngelihat gelar akademiknya, ngelihat potensialnya, segala macam yang dia lihat boleh. Itu namanya cinta mawadah. Karena kata Rasul bilang, tungkahul mar'atu li arba, gitu ya. Nikahi perempuan ataupun laki-laki karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena faktor fisiknya ya, gantengnya, cantiknya boleh, lidiniha dan karena agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak. Maka pilih yang karena agama. Jadi kalau ada orang menikah karena harta, karena nasab, karena ganteng cantik boleh. Boleh, tapi pilih yang karena agamanya, itu lebih utama. Itu cinta yang mawadah, teman-teman semua. Insya Allah ya. Cinta sebelum kita menikah. Saya menyebutnya cinta karena ada apanya. Boleh ya, Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, punya cucu yang mau menikah, kita boleh memilih pasangan kita karena ada apanya. Karena ada hartanya, karena ada gantengnya, cantiknya, karena ada keturunannya, karena ada ilmunya, karena ada segala macam yang sifatnya itu kasat mata bisa kita lihat. Itu namanya cinta mawadah, teman-teman semua. Boleh ya, boleh. Jadi kita boleh memilih cinta mawadah. Tapi mawadah itu kan tidak lama, tidak langgeng, ya, sifatnya temporary. Mohon maaf, misalkan kalau ada orang memilih menikah karena fisik tuh orang maksimal berapa tahun sih akan selalu fresh gitu ya. Ya udah usia 50, 60 ya pasti sudah berubah fisiknya gitu kan ya. Harta juga nggak stabil kan ya. Kadang orang di atas, kadang orang di bawah ya. Begitupun yang lainnya. Nah, cinta mawadah ini nggak langgeng sifatnya. Karena itu ditutupi dengan namanya cinta rahmah. Rahmah itu apa? Cinta yang lebih tinggi dibanding cinta. Wah, ini keren bahasanya ya. Cukup puitis ya. Cinta yang lebih tinggi di atas cinta. Itu levelnya sudah sayang. Namanya rahmah. Ya. Cinta yang saya menyebutnya kalau dengan anak-anak muda, cinta yang mentoleransi kekurangan pasangan kita. Nah, ini bisa buat quote romantis nih ya. Cinta yang bisa mentoleransi kekurangan pasangan kita namanya rahmah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menikah dulu karena cantik gantengnya, di usia sekian sudah hilang cantik gantengnya, maka yang muncul adalah cinta rahmah, cinta karena sayang. Saya kemarin baru melihat sebuah meme, Bu, romantis banget, Bu. Ada 2 orang pemulung, kakek pemulung dan istrinya juga sama-sama pemulung, Bu ya. Mohon maaf ya, pemulung, tukang sampah gitu ya. Dengan pakaian yang compang-camping, sang kakek mencium kening istrinya. Kakeknya pakai baju lusuh, pakai baju enggak banget lah gitu ya. Istrinya pun demikian, pemulung, mohon maaf, kotor dan sebagainya. Tapi dia mengecup mesra. Yang Ibu Bapak lihat dari itu apa? Ya, kalau dibilang fisiknya ya sudah tua. Ya, ganteng cantik juga mungkin sudah hilang. Harta mungkin ya pemulung, mohon maaf ya. Tapi yang dilihat dari gambar meme itu adalah cinta rahmah. Ya, cinta yang melebihi cinta saya menyebutnya, sayang. Nah, jadi kalau ada bapak, ibu yang sudah tua, sangat romantis, itu namanya cinta rahmah. Yang kadang-kadang membuat kami yang muda-muda ini baper, Bu, ada kakek nenek gandengan ya, ras-ras, itu namanya cinta rahmah. Ya, ya, kakek sama nenek kalau mencintai pasangannya pasti bukan karena fisiknya. Ya, nenek, kakek nih, di sini saya banyak ibu-ibu yang sudah agak sepuh ya. Ibu-ibu kalau mencintai suaminya kan juga pasti bukan karena fisik lagi ya, sudah lewat masanya, tapi karena rahmah. Itu namanya cinta sayang. Nah, keren ya, bahasa Al-Qur'an itu sama-sama cinta tapi beda levelnya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan sama-sama cinta aja. Kalau bahasa Arab ada mawadah, ada rahmah. Dan mawadah itu di bawah rahmah. Saya doakan semoga yang hadir di sini memiliki cinta yang mawadah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan pernikahan yang pertama. Yang kedua, kita ini umatnya Rasulullah pasti nurut sama Rasulullah, nunut sama Rasul ya. Kita pengen mengikuti apa yang beliau lakukan.
Ya, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, gitu ya. Nikah itu sunahku. Kalau nggak suka sama sunahku, nggak ikut sunahku, bukan bagian dari kelompokku, golonganku. Jadi menikah itu sunnah. Ada question, ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang nggak menikah, gitu ya, sampai meninggal dunia, begitu ya? Memang takdirnya seperti itu. Bahkan ulama juga ada yang nggak menikah, teman-teman semua. Nah, Imam Nawawi itu nggak menikah, membujang sampai beliau meninggal. Tapi kalau kita mencontoh beliau, ya sepertinya jauh sekali, nggak bisa dijadikan acuan. Beliau itu kenapa nggak menikah? Katanya bukan beliau nggak tahu sunnah ini, bukan beliau nggak tahu hadis ini. Beliau itu amat sangat mencintai ilmu, ya, amat sangat mencintai ilmu. Saking cintanya dengan ilmu, dia melupakan cinta dengan lawan jenisnya. Sampai lupa menikah, Bu, gitu ya, karena dia nggak mau diganggu dengan urusan-urusan lain selain dia membaca, menulis kitab dan sebagainya. Dia sudah jatuh cinta dengan ilmu, makanya meninggal dalam keadaan bujang. Ya, orang-orang kayak kita ya tahu diri lah, nggak mungkin kita seperti Imam Nawawi begitu kan. Jadi menikahlah teman-teman semua kalau yang belum menikah, gitu ya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk reproduksi, ya, banyak anak, banyak rezeki. Betul. Ini pepatah orang lama yang sekarang dibenci sama anak-anak muda. Sepertinya mereka tidak percaya. Kalau orang-orang tua kita ya bilang, ya, apalagi zaman-zaman Bapak Ibu sekalian ya, banyak anak, banyak rezeki. Itu pepatah petua orang tua kita pasti ada dasarnya. Gitu loh. Ada legal standingnya kalau bahasa hukum ya. Kalau ngomong begitu pasti ada dasarnya. Kenapa? Betul. Ya, karena setiap anak yang lahir itu membawa rezeki. Itu harus dipahami, diyakini. Kalau anak sekarang, Bu, Bapak sekalian, pasangan-pasangan muda itu nggak mau punya anak banyak. Yang nggak punya ada banyak, kenapa? Karena takut biaya hidupnya tinggi, biaya sekolahnya mahal, biaya kesehatannya juga mahal dan sebagainya. Jadi anak itu satu dua, bahkan sekarang ada fenomena namanya child free. Bapak Ibu kalau aktif di sosial media itu ada kelompok-kelompok humanis, feminis dan sebagainya itu ya, yang sedang mengkampanyekan, mengkampanyekan namanya child free. Bebas nggak mau punya anak, kayak negara-negara maju gitu, Bu. Ya kita kan G20 ini ya, G20 kita ini ya. Kita kan negara maju katanya, ngapain kita nih banyak-banyak anak dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kelompok G20 sekarang, G20 ini, negara-negara maju sedang ada krisis. Sedang ada krisis sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian. Krisis sumber daya manusia negara-negara maju. Kenapa? Karena mereka dulunya sudah duluan child free, nggak mau punya anak, sehingga piramida penduduk mereka tuh tua, ya, didominasi oleh orang-orang tua. Sekarang orang tuanya sudah mau game over gitu ya. Bingung cari sumber daya mudanya, enggak ada. Tuh, kejadian di Jepang, di Eropa, di Amerika, di Australia, ini sekarang sedang sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang produktif. Dan Indonesia, dulu kita ini piramida penduduknya sedang, muda, dan anak-anak gitu ya. Sekarang sedang menikmati keuntungan demografis itu. Ya, Indonesia banyak sekali sumber daya manusianya. Harusnya ini jadi bekal kita untuk maju ini teman-teman semua. Jadi kalau ada yang ngomong child free dia udah ketinggalan zaman. Negara maju sudah membuang itu. Bahkan saking pengen punya, saking disuruh punya anaknya, itu dibiayai oleh negara, sekalian ya. Negara-negara maju, kalau punya anak itu ditanggung biaya bersalinnya, biaya semacam menyusuinya, sampai pendidikannya pun ditanggung oleh negara. Karena pengennya mereka punya anak gitu loh, supaya piramida penduduknya stabil lagi, seimbang lagi. Teman-teman yang mengkampanyekan child free itu sudah ketinggalan zaman. Gitu ya. Yang keempat, ini juga yang penting ya. Tujuan kita berkeluarga kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini saya suka sampaikan ketika saya memberikan tausiah di pernikahan gitu ya. Kalau mau dibuat sebuah bagan, ya maka tujuan yang paling atas menikah itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Gitu ya. Yang lainnya turunan-turunan saja. Apa artinya kita menikah itu untuk menjaga diri kita, wa ahlikum dan keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Bagi yang sudah menikah, tentu yang laki-laki menjaga pandangannya, ya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluan. Begitupun yang perempuan. Nah, setelah punya anak, punya keluarga, maka tugasnya menjaga keluarganya supaya terbebas dari api neraka. Gitu ya. Itu nomor 4. Yang nomor 5, tujuan dari kita berkeluarga adalah menciptakan satu Islamic society ya, atau kalau bahasa lebih sederhananya bi'atus sholihah, lingkungan yang soleh, dan itu diawali dengan keluarga ya, menciptakan Islamic society atau civil association atau keluarga atau madani ya, generasi madani, atau saya menyebutnya bi'atus sholihah, lingkungan yang soleh ya. Dari mulai lingkungan yang terkecil, keluarga, yang mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus sampai satu buah negara, itu adalah bi'atus sholihah,
ya lingkungan soleh yang amat sangat menunjang kita untuk menjadi orang-orang baik. Ya, Bapak Ibu kalau mau menjadi orang baik, ya itu pilih lingkungan yang baik. Amat sangat menentukan, walaupun nggak segala-galanya. Bapak Ibu pengen anak-anaknya hidup di lingkungan yang baik, maka pilihlah tetangga yang baik, ya, komplek yang baik, yang dekat dengan masjid, ya, yang bisa membuat anak-anak kita semangat menjadi orang baik. Ya, karena kebayang ya kalau anak kita ingin jadi orang baik, tapi teman-temannya orang-orang nakal semua, temannya pemabuk, temannya pemain judi, temannya nggak pernah sholat, ya minimal dia akan ikut gitu loh, akan lihat tuh dia aja nggak sholat, tuh dia aja gini begini gitu ya. Jadi lingkungan yang baik itu amat sangat mempengaruhi pola hidup keluarga kita. Ya, ibu juga kan nggak akan nyaman kalau tetangganya itu jutek gitu ya, tetangganya suka marah-marah, suka nyinyir ya, suka juniper atau juniper ibu ya, julid, nyinyir, baper gitu ya, kan nggak enak punya tetangga yang kayak begitu. Nah makanya menentukan bi'atus sholihah itu penting, ya gitu ya. Nah dalam rangka membuat bi'atus sholihah kita harus seperti ini nih, ngumpul-ngumpul teman-teman semua, Bapak sekalian ngumpul kayak begini ya, ngumpul di sebuah komunitas, ya Awoj, ya Odoj, di kajian Baitul Haq begini. Karena teman-teman yang punya visi misi yang sama itu lebih mudah untuk kita organize ya. Kita gabungkan gitu loh. Punya visi sama nih ke surga nih semuanya. Kan gampang kita arahkan. Ya, kita nggak perlu berdebat nih. Kan kalau ada orang punya visi misi beda, kita mau pengajian aja lama berdebatnya. Gitu ya. Lama milih temanya, lama milih ustadznya siapa, itu repot. Tapi kalau orang sudah semuanya sama, visi misinya sama, dibuat ngaji hayu cepat. Dibuat ada acara-acara sosial, kegiatan sosial itu cepat gitu ya. Karena visinya sama ke surga. Itu namanya bi'atus sholihah. Baik. Oke, kita masuk one by one ke tantangan keluarga zaman now ya. Tantangan keluarga akhir zaman teman-teman semua. Oke. Yang pertama, ini basic sekali. Tantangan keluarga zaman sekarang adalah komunikasi yang salah atau yang kurang ya, lack of communication ya. Ini sebenarnya sejak zaman dulu itu sudah ada, tapi sekarang amat sangat lebih intens adanya kesalahan komunikasi. Kenapa? Karena banyaknya ini Bu, banyaknya aktivitas lain yang dulu nggak ada. Ya, banyak aktivitas yang dulu tuh nggak ada. Kalau dulu kita nggak disibukkan sama pasangan kita yang hobi main HP gitu ya, yang hobi selfie, yang hobi bermain game online dan sebagainya. Sekarang kita dihidupkan dengan itu. Bahkan ada beberapa pasangan rumah tangga yang bercerai gara-gara suaminya kecanduan game online, Bu. Saya kemarin baca di beberapa literasi ya, ada beberapa berita yang menyatakan lucu Bu, kasus perceraian rumah tangga itu salah satu diantaranya karena nggak suka pasangannya kebanyakan main game online, ya sampai dituntut untuk perceraian. Dulu sebelumnya lucu lagi ya, zaman-zaman pilpres ya, gara-gara beda pilihan presiden malah bercerai gitu. Sekarang gara-gara kebanyakan main game online ada yang sampai dituntut untuk bercerai. Ya, komunikasi yang salah ya. Nah, inilah pentingnya kita kembali ke dasar kita sebagai seorang muslim bahwa suami dan istri itu punya peran masing-masing, Bu. Nah, dan cara berkomunikasinya pun berbeda-beda gitu ya, Bu ya. Laki-laki sama perempuan kan caranya beda-beda, Bu. Ya. Harus ada perbedaan itu. Kalau perempuan tuh cenderung banyak kata ya, cenderung untuk talkative ya, karena secara psikologisnya kalau kata para psikolog, perempuan itu mengeluarkan kata-kata itu bisa sampai 20 ribuan Bu sehari, Bu. Ya. 20.000 kata sehari, sedangkan laki-laki itu cuman separohnya, bahkan sepertiganya kadang-kadang 6.000 sampai 7.000 kata. Jadi kalau perempuan itu memang komunikasinya lebih banyak dibanding laki-laki. Kalau laki-laki cenderung diam, ya, cenderung cuek, cenderung flat, datar gitu. Ini memang komunikasi yang kayak begitu. Yang harus dipahami, jangan sampai terjadi salah komunikasi. Gitu ya. Juga komunikasi lewat alat-alat gadget, Bu. Ini juga sering membuat masalah. Ya, ibu pernah nggak bermasalah dengan pasangannya atau bapak bermasalah dengan istrinya gara-gara salah emoticon gitu ya, salah emot gitu ya, atau salah ngetik typo dan sebagainya, atau kadang-kadang ngetiknya apa maksudnya apa begitu ya Bu ya. Ini ada bahasa-bahasa sebenarnya yang nggak terselesaikan dengan cara gadget kita Bu, termasuk juga dengan tetangga Bu ya, dengan tetangga, dengan teman sekomplek. Saya nggak sangat menyarankan kalau ibu punya masalah dengan temannya menyelesaikan lewat WhatsApp ya Bu ya. Ibu punya masalah nih sama temennya ya, teman pengajian, teman arisan, teman sekomplek lah gitu ya. Ibu japri, itu kadang-kadang juga suka miskomunikasi, Bu. Ya. Japri saja suka miskomunikasi, apalagi di grup. Jangan Bu ya, kalau ibu punya masalah jangan share di grup itu amat sangat kacau. Jadi saya sarankan kalau bapak ibu ada masalah ketemu langsung sama temennya.
ketemu di warung bakso gitu ya, sambil makan bakso, makan mie ayam itu lebih nyaman. Karena kadang-kadang komunikasi yang lewat gadget itu kita nggak bisa melihat gimmicknya ya, nggak bisa melihat ekspresinya ya. Dia ngomongnya apa, kita nggak tahu gimana perasaannya gitu ya. Karena emot itu kadang-kadang kan bisa dibuat-buat, Bu. Emotnya marah padahal dia ketawa. Emotnya ketawa padahal dia sedang sedih, gitu kan. Jadi saya tidak menyarankan kalau Bapak Ibu punya masalah diselesaikan lewat jalur WhatsApp atau lewat Telegram atau lewat sosial media, janganlah. Gitu ya. Jadi komunikasi yang salah ini seringkali membuat keluarga tuh berantakan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, karena sekarang ini saya sebutkan aktivitas pasangan ini sangat-sangat intens, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat banyak gitu ya, sehingga kehilangan waktu untuk keluarga. Ya, kalau kata para ahli parenting itu menyebutnya sekarang ini motherless and fatherless situation, Bu. Motherless and fatherless situation, di mana situasi di mana punya ibu tapi nggak ngerasa punya ibu, ya, punya bapak tapi nggak ngerasa punya bapak. Ini dialami oleh anak zaman now, Bu. Motherless and fatherless, terutama fatherless ya. Ya, kalau ibu memang kebanyakan tinggal di rumah, tapi fatherless ini juga sering terjadi. Punya sosok bapak tapi bapaknya kayak nggak kelihatan. Bapaknya itu kayak nggak ada. Ya, bapaknya sibuk bekerja, sibuk udah lelah di kantor, sampai ke rumah tinggal waktu sisa. Sudah sampai di rumah pun ternyata bukan asik dengan keluarga, malah asik dengan gadgetnya, dengan televisi, dengan sebagai aktivitas hobinya. Jadi anak itu merasa nggak punya keluarga loh, nggak punya bapak, nggak punya ibu, gitu ya. Jadi sangat sedikit quality time-nya. Ini kembali juga ada masalah dengan gadget juga, teman-teman semua sekalian. Karena sekarang jangankan anak-anak ya Bu ya, orang tua sekarang pun sudah kecanduan gadget, saya lihat. Ya, kita bisa melihat itu loh, ketika kumpul di keluarga apa yang terjadi. Kalau dulu kita kumpul bareng di meja makan, ya, kita makan bareng, kita nanya kabar kamu gimana sekolah hari ini, ya, dan sebagainya, Ibu ya. Itu ritual kita zaman-zaman dulu kita. Sekarang mungkin ngumpul di meja makan, tapi semua menunduk, megang HP masing-masing dengan dunianya masing-masing. Ya, sehingga kita kehilangan waktu-waktu berkualitas. Ya, quality time, merasa punya bapak, punya ibu, tapi nggak ada sosoknya. Bapak yang harusnya membimbing anaknya, anak laki-laki terutama ya, dibawa ke masjid, jamaah dan sebagainya, ini nggak ada. Ini saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, kita ini orang tua adalah idola bagi anak-anaknya. Kita nggak harus selalu ceramah sama anak-anak kita, karena ceramah itu kadang-kadang nggak didengar juga. Yang patut dilakukan sebagai orang tua adalah mencontohkan kepada anak kita apa yang kita inginkan untuk mereka. Kita ingin mereka sholat ke masjid, kita langsung ajak ke masjid. Ya, langsung dia tarik tangannya, ikut naik motor atau jalan kaki ke masjid bareng-bareng. Kalau pengen anaknya ke masjid. Ibunya pun demikian, kalau pengen anak perempuannya sholat tepat waktu, ketika azan berkumandang, langsung simpan HP-nya, ajak sholat anaknya berjamaah. Jangan asik dengan sinetron Ikatan Cinta gitu ya. Jangan asik sinetron Layangan Putus gitu ya. Nah, ini harus juga dilakukan oleh ibu-ibu semua supaya anak kita pun langsung, oh ibu saya ini rajin sholat, ya, as-sholatu ala waktiha, sholatnya on time. Itu yang bisa dia dapat dari ibunya, daripada sekedar ibu ceramah tentang sholat tepat waktu. Ayuna, kata Rasulullah, sholat tepat waktu, tapi ibunya asik main gadget. Nggak bisa. Ya, contohkan anak-anak kita. Karena kita ini sebagai orang tua adalah role model buat anak-anak kita. Saya punya sekolah di Depok ya Bu ya. Ketika ditanya, siapa idola kalian? Hampir semua menjawab adalah orang tuanya. Ayah saya, ibu saya. Ternyata kita ini dijadikan idola oleh anak-anak kita yang masih kecil. Nah, jadi apapun yang kita lakukan kadang-kadang ditiru, dijiplak, plak-plak gitu ya oleh anak-anak kita. Ya, makanya kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau mereka berbuat baik, maka kita contohkan berbuat baik. Ya, ngomongnya sekedar aja lah, nggak usah berbusa-busa gitu ya. Cukup dieksekusi, ya, laksanakan, dipraktekkan langsung, diaplikasikan langsung dibanding sekedar kita hanya teori saja, gitu ya. Yang ketiga, tantangan akhir zaman ini pola parenting berubah, Bu. Pola parentingnya berubah. Anak zaman now itu nggak kayak anak zaman dulu kita yang sangat nunut gitu sama orang tua, samina wa ta'na ya. Anak zaman now itu lebih kritis, lebih logis ya, lebih logis. Ya nggak salah sih ya. Memang zamannya menuntut seperti itu. Makanya diperlukan juga keahlian parenting yang berbeda. Karena itu sekarang ada seminar parenting buat orang tua supaya orang tua juga belajar. Kita jangan hanya merequest anak kita untuk belajar, sedangkan orang tuanya nggak mau belajar.
Karena kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ketika zaman sekarang nih era 4.0 nih ya, sudah mau masuk 5.0 nih sekarang Bu ya. Sudah Gen X kita, anak kita sudah Gen X sekarang. Itu pola parenting pasti amat sangat-sangat berbeda. Ya. Pola parenting yang sangat membingungkan bagi orang-orang yang gaptek bahkan ya. Jadi bagi orang tua yang gaptek ini sebuah beban berat gitu ya Bu ya. Karena kenapa? Karena anak kita sekarang ini majoritinya mayoritas waktunya itu digunakan di online mereka, di dunia online mereka. Kembali kemarin ya sebelum kita PTM ya, masih belajar online. Anak kita semua belajarnya di online. Belum bermainnya dan sebagainya. Waktu mereka tersita hampir sepertiga atau mungkin setengahnya untuk online mereka. Ini juga memerlukan pola parenting yang benar. Gitu ya Bu ya. Jadi pola parentingnya harus dirubah sekarang. Kita nggak bisa mendidik anak-anak kita seperti halnya orang tua kita mendidik kita zaman dulu. Karena dunianya berbeda. Kalau zaman dulu, mohon maaf ya, godaan-godaan anak zaman dulu mah bisa kehitung Bu ya. Ya, paling anak-anak nakalnya itu apa sih Bu? Kalau anak zaman sekarang nakalnya itu benar-benar variatif Bu. Ya, nakalnya variatif. Ibu jangan senang kalau anak bilang, Ustadz, anak saya mah kalem ya, anak saya mah anak-anak baik ya, nggak pernah keluar rumah, kerjaannya dalam kamar terus. Toh ini bahaya menurut saya Bu ya. Kalau kerjaannya dalam kamar dengan HP itu lebih bahaya dibanding anak kita keluar sebenarnya. Jadi sekarang bahaya anak-anak kita itu nggak hanya di luar tapi juga di dalam ya, karena banyak kejahatan semua sekarang via digital Bu ya. Kasus pemerkosaan itu banyakkan diawali dengan kenalan di sosial media ya Bu ya. Kemarin ada penangkapan prostitusi di sosial media lewat aplikasi namanya MiChat. Sekarang sedang marak pinjaman online yang menyasar ke anak-anak Bu. Itu lewat sosial media. Cuman direct message Bu, Instagram Bu, ya, ke Facebook atau Instagram atau misalnya di TikTok mereka ngirim ini hanya dikirimkan selfie KTP Bu, ya langsung berikan tuh 2 juta, 3 juta, 5 juta buat keperluan yang nggak perlu-perlu banget Bu. Tapi anak-anak kita kan memang begitu Bu ya. Ada iming-iming dapat duit 5 juta, kita dibeliin buat pulsa, dibeliin buat game online mereka gitu, atau habis dan mereka nggak bisa membayar karena takut bilang ke orang tuanya, akhirnya data pribadi mereka diekspos sama para pinjol itu, ditambahkan kata-kata open BO Bu. Jadi anak kita dijual sebagai pelacur oleh para oknum pinjol itu Bu. Itu yang kejadian Bu. Ada Bu. Hati-hati banget. Makanya saya sarankan Ibu-ibu sekalian, ketika sekarang sudah masuk ke era digital ini, maka Bapak Ibu harus punya gadget, harus ngerti gadget ya. Tentu dengan ada kuotanya ya Bu ya. Harus punya smartphone Bu ya. Punya sosial media juga. Punya Instagram, punya Facebook, ya, punya Twitter, punya TikTok terutama gitu ya. Supaya apa? Dan follow anak-anak kita. Cek anak-anak kita itu siapa yang mereka ikuti Bu. Siapa yang mereka tonton, siapa yang mereka subscribe. Ini penting loh Bu. Ya, karena apa yang mereka tonton, apa yang mereka follow, apa yang mereka subscribe itu akan tiap hari muncul di timeline mereka Bu. Ya, dan akan sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka, pola hidup mereka, tergantung apa yang mereka tonton. Nah, makanya Ibu ngelihat itu kalau apa yang ditontonnya nggak benar, Ibu harus selektif itu. Ya dicek historinya, ya sejarahnya dia mencetak dia nonton apa saja, dicek nanti di album di galerinya ada foto apa, ada video apa di situ. Ya Bu ya, rajin-rajin merazia HP anak kita supaya kita nggak kebobolan Bu. Gitu ya. Itulah makanya pentingnya orang tua sekarang menguasai juga digital teknologi ini supaya nggak dibohongin sama anak-anaknya. Nah ini saya kadang-kadang suka kasihan sama orang tua yang sudah sepuh, ya nggak ngerti mau. Saya punya ibu juga nggak ngerti HP Bu, taunya telepon doang ya. Kalau apa-apa telepon nggak bisa WhatsApp, apalagi punya Facebook, Instagram, nggak ngerti. Ya udah, saya udah gede, alhamdulillah, ibu saya nggak punya anak kecil gitu ya, nggak punya anak ABG. Tapi ibu-ibu yang punya anak ABG itu wajib bisa Bu hari ini, supaya kita nggak dibohongi sama anak-anak kita. Gitu ya Bu ya. Pola parenting yang berubah. Yang keempat, tantangan kita di akhir zaman ini adalah era digital Bu. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya Bu ya, era digital itu membuat semuanya berubah, membuat generasi kita menjadi generasi yang instan, semua pengen serba cepat. Ibu mengalami nggak, maksudnya anak-anak Ibu kelihatan nggak ada perbedaan sama zaman dulu kita? Sekarang semua jadi nggak sabaran ya, semua pengen cepat, semuanya nggak mau berproses. Kenapa? Karena yang mereka tonton itu Bu,
yang mereka lihat itu orang-orang yang sukses instan, nggak perlu sekolah, gitu kan? Nggak perlu kuliah, nggak perlu ada perjuangan yang keras untuk menjadi sukses. Cukup dengan modal "Hai guys" gitu ya. Itu kan para YouTuber yang terkenal itu yang uangnya miliaran itu kan cuma modal "Hai guys" doang gitu kan ya. Walaupun dengan kontennya begitu ya. Artinya apa? Mereka melihat tuh dia nggak sekolah aja gitu kan. Ibu bisa ngelihat kan. Para YouTuber yang sukses Bu, hampir dipastikan kebanyakan mereka itu enggak selesai sekolahnya. Gitu ya. Enggak apa-apa sih, bagus juga ya. Saya bilang ke sekolah saya suka bilang gini. Tuh, Abi, dia aja nggak sekolah aja sukses. Saya bilang gini loh, dia nggak sekolah aja sukses, nah kamu yang sekolah harus lebih sukses, gitu ya. Jangan dibalik tuh, yang nggak sekolah aja sukses, udah kita nggak usah sekolah, nah, jangan begitu cara mikirnya. Kita harus balik gitu ya. Dia yang nggak sekolah aja, ya bisa sukses, apalagi yang sekolah, seharusnya demikian. Ya makanya saya suka sampaikan ke siswa saya, santri saya, sekolah itu bukan Anda menjadi kaya raya, bukan buat Anda menjadi sukses dunia, bukan. Sekolah itu pertama menuntut ilmu ibadah. Yang kedua, untuk membuat pola pikir kita lebih baik. Karena orang yang mengambil ilmu itu diangkat derajatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kita ini beda levelnya. Nah, makanya ketika ada orang sukses tapi dia nggak sekolah, jangan jadikan contoh. Ya, jadikan motivasi. Dia aja nggak sekolah bisa sukses, apalagi kita yang sekolah. Nah, ketika sekarang sudah masuk era digital, yang semuanya serba instan, orang kaya mendadak, begitu cepat banget terkenalnya, cepat banget populernya ya. Nah, ini harus disampaikan ke anak-anak kita. Nah, mereka seperti itu pun mereka perlu kerja keras, sampaikan. Ya, mereka seperti itu perlu kerja keras. Ya, membuat konten-konten juga harus kreatif kan, nggak bisa buat konten asal-asalan begitu kan. Jadi sekarang ini kebanyakan anak kita tuh pengennya cepat sukses Bu, cepat apa namanya viral, cepat viral, ya cepat viral. Nah viral ini Bu, Bapak sekalian ada dua caranya. Nah, di sosial media kalau mau terkenal Bu, mau viral nyebutnya itu ada dua caranya. Yang pertama membuat prestasi gitu ya, yang kedua lebih gampang membuat sensasi gitu Bu ya. Membuat prestasi itu ya by proses, by effort, by ikhtiar kita. Ya, apapun itu bentuknya, ya akademik, karya dan sebagainya itu prestasi Bu. Ya, olahraga, ya prestasi menghafal Quran, sebagai segala macam ya. Yang sifatnya itu prestasi, semua itu pasti dicapai dengan cara berproses. Ada usahanya, di ikhtiar. Ya, ini membutuhkan waktu. Ada seorang menghafal Quran di usia sekian, itu kan dia tiap hari menghafal Quran. Semua by proses. Dia bisa viral terkenal. Ya. Yang kedua, dengan cara membuat sensasi. Dan ini yang lebih banyak dilakukan hari ini. Karena mereka nggak mau berproses, Bu. Capek tiap hari ngapal Quran. Ya. Capek tiap hari begini begitu ya. Saya pengen potong Kompas aja deh. Kalau bisa langsung terkenal, langsung viral, langsung populer, ya. Dapat iklan banyak, ya, di endorse banyak produk, ya. Dapat penonton yang banyak, dapat followers yang banyak, dapat AdSense yang banyak gitu. Akhirnya kan kaya gitu kan. Nah, seperti itu yang banyak diinginkan anak-anak zaman now hari ini, Bu. Pengennya instan, akhirnya buat sensasi. Kalau sensasinya itu bermuatan baik, ya it's okay, no problem. Namun kebanyakan yang namanya sensasi itu selalu konotasinya itu buruk, Bu. Ya, Bu ya, sekalian ya. Sensasi itu kebanyakan konotasinya buruk. Buruk ya. Membuat sensasi kalau Ibu oke lah, Ibu bisa bersedekah. Ini ada orang namanya sekarang Crazy Rich gitu ya. Crazy Rich Surabaya bersedekah 10 miliar sehari. Oke, sensasi bagus itu. Bisa terkenal juga dia. Tapi kan butuh dana, butuh modal ya. Nah, kalau mau gampang yang sensasi yang lebih terjangkau gitu ya. Ada yang sekarang jadi kebanci-bancian gitu ya Bu ya. Dengan segala macam actingnya jadi banci, banyak followernya. Contoh Mimi Ferry gitu ya. Ada yang ikut nggak Mimi Ferry itu ya? Sudah diruqyah sekarang katanya sama Ustaz Faizar. Alhamdulillah sudah tobat katanya. Ada lagi yang membuat joget-joget nggak jelas ya, ditampung di aplikasi namanya TikTok gitu ya, jamaah al TikTokiyah namanya Bu ya. Al TikTokiyah ini bahaya juga Bu ya. Al TikTokiyah ini selain ya ada yang bagus juga sih, tapi banyak juga yang ngaco-nya Bu. TikTok tuh kan kita kalau buka TikTok tuh ya, kita memilih kan, Anda mau lihat yang seperti apa saja nih.
tentang olahraga, tentang pendidikan, tentang agama, tentang food blogger dan sebagainya ya. Tapi kebanyakan memang tentang entertainment. Nah, yang paling gampang terkenal di TikTok adalah joget-jogetan, Bu. Yang terjadi adalah ini menyasar juga ke anak-anak muda kita, juga kepada orang tuanya, Bu. Ya, di Surabaya kan ada yang kemarin ya, emak-emak joget-joget di Jembatan Suramadu coba, Bu. Joget-joget di Jembatan Suramadu padahal pakai hijab. Kan ketawa, ya Allah, nangis saya, Bu, sedih. Itu emak-emak pengajian mungkin. Saking pengen viralnya, joget di Jembatan Suramadu itu nggak ketabrak begitu. Itu lagi kosong ya. Kemarin saya lagi ada kajian, Bu, di daerah Jakarta Pusat di Kemayoran, Bu ya. Saya pas pulang kajian, saya melintasi sekelompok emak-emak gitu, Bu, pada pakai sepeda, Bu. Pada pakai sepeda tapi berseragam. Ya bukan emak-emak pengajian, ya berseragam mereka pakai sepeda. Sedang goyang-goyang di tengah jalan lah. Kok sepeda goyang-goyang tapi berhenti, Bu, mereka, Bu. Oh, sedang buat konten TikTok. Itu emak-emak pakai jilbab, Bu, pakai sepedahan, Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, di tengah jalan, Bu, yang bawa di pinggir gitu kan, yang ganggu orang, juga mempermalukan muslimah gitu ya, karena sudah emak-emak dan enak juga nggak enak dilihat kalau menurut saya gitu ya, Bu. Ya, jadi ini benar-benar PR besar buat umat Islam, Bu ya. Jadi ternyata bukan anak muda saja yang kecanduan, Bu, emak-emaknya juga, Bu, saking pengen viral. Ya, ini kata-kata viral ini kadang-kadang dijadikan sebagai motivasi orang untuk berbuat aneh-aneh, Bu. Padahal apa sih enaknya viral? Saya sempat mengalami, Bu, dulu saya bukan siapa-siapa, Bu, sekitar 2000-an awal gitu ya. Tapi setelah 2012 sampai sekarang ini kan orang banyak tahu saya, Bu. Itu kadang-kadang juga kita lack of privacy, Bu. Kita kehilangan privasi loh, Bu. Kadang-kadang, Bu, lagi makan sama keluarga ada yang minta foto gitu. Lagi Pak Ustadz Hilmi ya gini-gini segala macam lah. Gak nyaman juga kadang-kadang, Bu. Nah, tapi ada orang yang mencari itu sebenarnya buat apa kalau menurut saya gitu ya. Karena viral juga kadang-kadang nggak enak kalau kita nggak bisa bebas lah. Jadi teman-teman semua di sini, apalagi sudah ibu-ibu, bapak-bapak, ya sudahlah, nggak perlu kita viral di mata manusia. Buat apa gitu kan? Ya, penilaian manusia itu semua, teman-teman semua. Ya, yang penting kita viral di mata Allah gitu loh. Viral di mata penduduk langit, seperti halnya Uwais Al-Qarni, nggak terkenal di dunia, nggak ada yang tahu dia orang miskin, dia orang pesakitan gitu ya. Tapi ketika dia meninggal dunia, ribuan malaikat datang untuk mengurus jenazahnya. Ya, itu orang-orang yang biasa di dunia tapi viral di langit. Gitu ya, Bu ya. Baik, nomor 5. Saya izin minum sebentar ya, Ibu-ibu ya. Mohon maaf ya. Agak serak sedikit, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu kalau mau minum juga boleh. Silakan. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, ya ini tantangan kita di akhir zaman nomor 5, masih berhubungan juga dengan digital era ya. Hanya gadget adiktif, kecanduan bermain gadget. Ini juga tantangan buat kita. Kecanduan bermain gadget ini bisa membuat anak-anak kita bahkan sampai masuk rumah sakit jiwa ya, Bu ya. Kemarin saya lihat di Jember apa di Jombang gitu, ada orang anak SMK yang masuk rumah sakit gara-gara kecanduan bukan narkoba, Bu, tapi kecanduan main HP. Makanya pas di rumah sakit jiwa itu sedih, dia ngelihat begini ketawa-ketawa sendiri, tangannya begini, Bu. Dia sedang main HP itu kan sedih ngeliatnya, Bu ya. Adiktif sampai ke level kecanduan sekarang. Nah, ini harus kita memiliki rules, Bu, ya, aturan Bu, di rumah tangga Ibu punya aturan buat anak-anak kita. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau saya belajar online ya kita berikan waktunya untuk belajar online via gadget. Ya, tapi juga jangan dibiarkan 24 jam ya dengan HP-nya, Bu, bahaya sekali. Ya, jangan dibiarkan 24 jam dengan HP. Ada waktu-waktunya. Ya, karena kalau anak kita semua 24 jam pakai HP, Bu, mereka tuh belum bisa punya filter yang baik, belum bisa memanage waktu dengan baik. Ada ujung-ujungnya apa? Mereka kecanduan, Bu. Ya, ini game-game online yang diciptakan para pembuat aplikasi pun dahsyat, memang membuat orang kecanduan. Assalamualaikum Ustadz, terputus ya? Ustadz? Oh iya, putus. Iya, terputus nih Ustadz. Suaranya hilang? Iya. Coba kita tunggu dulu. Ada suara, gambar hilang semua. Iya.
Mbak Susi mungkin bisa hubungi manajernya. Lagi ya Bu ya. Oh, ini sudah. Putus-putus Ustaz. Sudah. Aman Bu, aman. Ya, terputus Ustaz. Agak Terputus-putus. Mungkin di sana hujan besar jadinya gangguan wifi-nya. Sinyalnya hilang timbul kali. Iya. Hilang sama sekali. Ibu-ibu mungkin siap-siap bikin pertanyaan pakai chat. Boleh mulai siap-siap ya Mbak Vivi ya. Iya, boleh. Nanti mungkin bisa dibantu Mbak Husnul untuk baca chatnya. Belum sambung ya. Ya, ini belum tersambung kelihatannya. Dibilang hujan deras itu, jadi mungkin gangguan ya. Kenapa Mbak Rahma? Founder OWOJ kayaknya sulit gabung. Belum gabung juga ya. Coba yang link Zoom tadi yang saya kasih ke Mbak Rahma, coba bisa dikasihkan. Ada yang beberapa sudah bisa masuk Mbak Rahma. Kenapa ya nggak bisa masuk Mbak Rahma? Tadi coba Mbak Rahma join grup, tapi nggak bisa. Yang dikirim Bu Husnul join grup, dia nggak bisa masuk di situ. Iya, ini masih saya hubungi. Oh, kalau gitu yang gini. Saya kirim aja Mbak, yang saya kirim. Join grup. Oh, itu Mbak yang detail itu Mbak mungkin Mbak. Yang saya kirim aja Bu Mbak Rahma. Coba ini Mbak Rahma. Saya kirim ke Muslimah ya Mbak Rahma ya. Langsung Zoom-nya ya Mbak Rahma. Ini Ustadznya juga kok lama ya? Mungkin apa gangguan ya? Bu, tapi keteteh lagi Bu. Gimana Mbak Rahma? Ya. Waduh, kok putus-putus Mbak Rahma. Mbak Rahma. Coba kalau bisa saya di WA Mbak Rahma. Itu saya share itu langsung ke Zoom-nya itu. Langsung ke Zoom-nya langsung itu. Kenapa Ustadz ya? Terlepas. Sinyal kan memang agak jelek nih beberapa hari. Mungkin pas kena petir hilang, wifi-nya hilang. Iya. Saya pernah juga ini bilang hilang, iya. atau mati karena ya petir, dengan petir. Pas iya. bisa jadi soalnya. Ya ini kok lama ya nggak? Itu makanya nggak ada masalah di. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustaz. Sudah aman ya? Baik. Mohon maaf ini semua sinyal wifi saya ngaco ini semua nih hari ini. Entah kenapa ini. Baik, lanjutkan. Oke, yang selanjutnya ibu-ibu sekalian. Baik, tadi sudah ini ya nomor 5 ya Bu ya. Adiktif sama sosial media ya. Saya nomor 6. Tantangan keluarga di akhir zaman nomor 6 ini adanya paham-paham Bapak sekalian kalau aktif di sosial media pasti akan melihat beberapa paham-paham yang disampaikan oleh orang-orang yang membenci Islam Bu. Hari ini Islamofobia memang sangat kentara Bu. Ya, orang-orang yang membenci Islam itu sangat-sangat agresif, sangat-sangat masif menyampaikan paham-paham mereka lewat sosial media, terutama ke anak-anak muda kita yang jadi menjadi sasaran empuk orang-orang Islamofobia adalah anak-anak muda. Ya, jadi ibu bapak sekarang pasti akan mendapati banyak sekali pemahaman-pemahaman. Kalau dulu kita hanya mungkin di komunis, di kapitalis, liberalis, Bu. Hari ini anak-anak sudah masuk ke ateisme, Bu, sudah masuk ke agnostik. Nah, ini
sudah ada pemahaman-pemahaman ke arah situ, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang sekarang ini kritis tapi kadang-kadang berlebihan, Bu. Ya, jadi mereka menanyakan sampai Allah itu apa sih perannya di dunia ini? Ya, apakah Allah itu ada? Ketika saya ada musibah, kenapa nggak ada Allah? Nah, yang kayak begitu, Bu. Ini lagi rame sekali di sosial media atau di Twitter, Bu. Ketika anak-anak kita sekarang kritis tapi kebablasan. Ya, mereka itu ngaji tapi nggak ada gurunya. Ya, karena dunia internet tuh sangat dunia yang liar, Bu, ya. Jadi ketika mereka tuh ngaji nggak ada yang membimbing, akhirnya mereka ngaji asal-asalan. Nah, ini orang-orang liberal ini menyerang anak-anak kita, ya, dengan cara mengacak-ngacak pemikiran mereka. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya, Bu, ya, ada namanya idzabatus saksiyah. Ya, idzabatus saksiyah itu namanya mulai menggerogoti kepribadian anak-anak kita. Mulai menggerogoti setelah tahtimul fikrah, ya, merusak pikiran anak kita. Yang ketiga itu ada idzabatus saksiyah. Jadi ada 4 metode orang-orang Islamophobia menyerang generasi muda kita. Yang pertama itu nama tahtimul fikrah. Yang pertama itu ifsadul akhlak, merusak akhlak. Yang kedua tahtimul fikrah, meracuni pola pikir. Yang ketiga idzabatus saksiyah, ya, melarutkan kepribadian, dia nggak bangga lagi menjadi seorang muslim. Dan yang keempat itu ar-ridha, menjatuhkan akidah. Ini 4 strategi yang dilakukan musuh-musuh Islam, ya, terutama yang disasar adalah keluarga-keluarga Islam dan anak-anaknya, generasi mudanya, supaya nanti ujung-ujungnya adalah ar-ridha, ya, dijatuhkan akidahnya. Dimulai dengan ifsadul akhlak, dengan merusak akhlak, ya. Ibu bapak sekalian bisa melihat di sosial media begitu banyak contoh-contoh anak-anak muda kita yang, mohon maaf ya, yang bertingkah laku aneh karena melihat sosok idolanya di sosial media, ya. Mohon maaf, sekarang bahasa-bahasa yang nggak pantas, yang kotor, kurang ajar, ya. Bahasa-bahasa yang tidak pantas itu sekarang sering sekali kita dengar di sosial media, Bu. Ya, umpatan-umpatan kotor, umpatan-umpatan kebun binatang itu, Bu, itu menjadi sebuah kelaziman sekarang. Silakan ibu bapak melihat tayangan podcast yang view-nya itu jutaan orang, Bu, ya. Saya nggak sebut namanya, Bu, ya. Cuma mereka menjuluki sebagai smart people katanya, ya. Yang nontonnya smart people katanya. Ya, kalau sekali nonton jutaan orang, Bu, subscriber belasan juta orang. Itu bahasa yang dibawakan oleh hostnya saja itu kan memaki-maki, Bu. Betul nggak, Bu? Ibu pernah nonton nggak? Memaki-maki, kata-kata binatang, kata-kata kotor. Dan itu sekarang dijadikan standar pergaulan oleh anak-anak kita, Bu. Oleh anak-anak muda kita, bahwa ngomong kotor, memaki-maki, ngomong binatang itu menjadi sebuah bahasa yang lazim. Ya. Jadi kalau belum begitu katanya belum akrab, Bu. Ya. Ada degradasi moral yang terjadi di bangsa ini. Ketika sekarang orang memaki itu dianggap biasa. Orang menyebut kata-kata binatang dianggap biasa. Bahkan dibilang ini katanya akrab. Ya, kalau dimaki masih begitu, masih marah katanya, itu berarti belum akrab gitu. Nah, ini baru satu bahasa, ya. Baru satu kata-kata saja, Bu. Ya, sudah belum lagi kehidupan mereka yang free sex, ya. Sekarang namanya bukan free sex, Bu, namanya sekarang friend with benefit, ya. Ibu, kalau jangan kan sama event kumpul-kumpul free sex, sekarang namanya friend with benefit. Nah, ini mungkin istilah yang baru di telinga Bapak Ibu sekalian. Friend with benefit, with sexual consent. Nah, keren ya, Bu, ya. Friend with benefit, with sexual consent. Berteman dengan keuntungan yang lebih, with sexual consent, dengan perjanjian seksual. Artinya apa? Mereka berteman, tapi boleh lebih dari itu, ya. Boleh sampai berhubungan suami istri, tapi ada perjanjian seksual consent itu, Bu. Artinya apa? Ya, silahkan berbuat seperti suami istri, tapi nggak ada konsekuensinya. Nggak harus nuntut begini begitu, nggak harus menafkahi, yang nggak, kalau punya anak, mohon maaf ya, kalau kebobolan gitu, Bu, ya, tidak aborsi. Itu ramai, Bu. Ibu pasti merinding dengar. Kalau saya kan tiap hari, Bu, di sosial media. Saya bertarung tiap hari dengan para kelompok feminis, aktivis-aktivis yang membawa nama-nama HAM gitu loh, Bu, ya. Feminis, ya, HAM yang menjual LGBT dan sebagainya. Ini saya tiap hari, Bu, kayak begitu, Bu, perang lawan mereka itu. Ya. Sekarang sudah mulai menularkan, mengkampanyekan
ke hidup mereka, ke anak-anak kita, anak-anak muda kita kan seneng, Bu. Ketika mereka sudah mulai balik, sudah mulai puber, yang kebutuhan seksualnya pun sudah mulai tinggi, tapi belum bisa menikah begitu ya. Ditawarkan namanya friend with benefit. Ya siapa yang nggak mau, Bu? Coba nanti Ibu ke Twitter, ada namanya akun friend with benefiters gitu ya, FWB-ers gitu, Bu ya. Itu mereka, Bu, naudzubillah min dzalik. Postingannya, siapa hari ini yang mau FWB-an sama aku? Ya, aku di sini, umurku segini, domisili di sini. Gitu, Bu. FWB itu, Bu. Jadi sampai minimal siapa yang mau teleponan sama aku, mau VCS-an, Bu. Ibu tahu VCS apa? Ya, video call seks namanya, Bu. Astagfirullah, Bu ya. Ini saya kasih tahu supaya Ibu tahu, supaya Ibu harus ngerti istilah kayak gini. Itu ada jasa kalau para pelacur itu menawarkan VCS berbayar, Bu. Tapi kalau FWB-ers itu semua gratis, asal seksual consent tadi, mau sama mau, ridho sama ridho, suka sama suka. Ya. Orang-orang tuh mungkin akan geleng-geleng kepala, Bu, mendengar hal ini, tapi ini kejadian, ini terjadi. Bagus, ini terjadi di dunia maya anak-anak kita, ini terjadi, Bu. Ya, ini PR besar memang buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak kita. Makanya itulah kita perlu mengetahui apa yang anak-anak kita lakukan di sosial media. Ya, Bu ya. Dulu itu orang melacurkan diri kan lewat menjajakan di pinggir jalan gitu ya, Bu ya. Kalau di Surabaya ada Gang Doli gitu ya. Kalau di Jakarta ada namanya Taman Jaksa gitu kan ya. Sebagainya itu pusat pelacuran gitu ya, Bu ya, zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak perlu kayak begitu, semua bisa lewat sosial media, lewat gadget, lewat online, ya, BO lewat online, VCS lewat online, sebagainya dengan segala macam jasa, Bu. Ya, Bu ya, mengerikan, Bu, mengerikan, Bu. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin Bapak Ibu nggak kepikir, nggak tahu juga bentuknya kayak gimana, tapi itu yang terjadi hari ini, Bu. Ya, makanya inilah perlunya kita mendampingi anak-anak kita seterusnya, Bu ya. Jadi paham-paham sesat lewat sosial media. Ini yang harus kita antisipasi. Terus gimana caranya, Ustadz? Ya, itu dia tadi memeriksa gadget anak-anak kita. Ya, siapa yang mereka follow, apa yang mereka lakukan. Rekomendasikan mereka untuk memfollow para ustadz yang baik, ya, yang membawa pengaruh yang baik buat mereka. Gitu ya. Ada Ustadz Hana Ataki misalkan ya. Ustadz Salim Villa, ya kalau saya nggak usah lah, nggak apa-apa gitu ya. Ustadz Felix, ya, Ustadz Soma, Ustadz Adi, di follow semua. Seenggaknya mereka minimal yang muncul di timeline mereka orang-orang baik begitu, orang-orang yang mengkampanyekan kebaikan-kebaikan. Gitu ya, walaupun nggak ditonton nggak apa-apa, minimal muncul di timeline mereka. Sedangkan kalau mereka follow itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang membawa efek negatif, itu walaupun mereka nggak nonton, tapi karena muncul di timeline mereka, Bu, lama-lama mereka akan tertarik juga. Ya, Bu ya, Bapak sekalian ya, please, ini advice dari saya, tolong sekali dicek bagaimana HP anak-anaknya, gadget anak-anaknya, sosial medianya, supaya apa? Supaya kita semua aman, Bu. Jangan Ibu tiba-tiba terkaget-kaget, Bapak terkaget-kaget ke anak karena anaknya, mohon maaf ya, ditangkap polisi karena menjajakan diri lewat sosial media. Ibu pernah dengar kisah nggak? Ini real story. Bapaknya bandel, Bu. Bapaknya itu pejabat bandel, Bu. Orang nakal ya. Biasanya kalau bapaknya nakal, anak juga kebanyakan jadi kayak begitu. Anaknya ternyata menjajakan diri kepada om-om, Bu. Entah bagaimana, qadarullah, si om itu juga sukanya sama daun muda. Pas begitu mereka janjian di sosial media dengan nama-nama palsu, Bu ya, nama-nama anonim ya, Bu ya. Pasti kalau jadi mungkin pakai nama real, Bu. Pas ketemu di hotel ternyata bapaknya sedang membooking anaknya. Dua-duanya nangis akhirnya. Bapaknya bandel, anaknya bandel. Allah temukan di hotel, bapaknya membooking anak. Dua-duanya nangis. Habis itu mereka sadar insaf, bertaubat. Alhamdulillah. Itu jalannya Allah untuk mempertemukan mereka supaya mereka taubat. Gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu sekalian, ini memang dunia yang ngeri banget, Bu. Ngeri, saya bilang ngeri sekali. Karena berbeda sekali dengan dunia dulu orang tua kita membesarkan kita. Nah, makanya Bapak Ibu harus sekarang menjadi orang yang smart parents, supaya apa? Supaya nggak dibohongi sama anak-anaknya. Itu ya, Bu ya. Yang terakhir, tantangan keluarga akhir zaman, saya ulangi, Ghazul Fikri ya, Bu ya. Tadi Ghazul Fikri sudah disebutkan di awal, ada 4, Bu. Ghazul Fikri itu namanya perang pemikiran, Bu. Ghazul Fikri, perang pemikiran. Kenapa? Orang-orang yang nggak suka sama Islam itu akan memerangi kita itu tidak dengan cara fisik, Bu. Sudah ketinggalan zaman, kalah mulu masalahnya. Akhirnya yang diperangi adalah pemikirannya.
pemikirannya diperangi dengan cara 4 tadi ya. Ifsadul akhlak, merusak akhlak. Yang kedua tahtimul fikroh, merusak pemikiran. Idabatus saksiyah, membuat anak-anak kita nggak bangga menjadi seorang muslim. Kalau sudah semua Bu, akhlaknya rusak, pikirannya rusak, nggak bangga yang muslim, tinggal yang keempat nih Bu, dieksekusi Bu, aridoh namanya. Dijatuhkan akidahnya. Itu Ghazul Fikri Bu, sudah terskema dengan baik, ada toolsnya, ya, ada cara-caranya, dan semua kebanyakan dilakukan lewat sosial media, lewat gadget anak-anak kita. Ya, ngeri-ngeri sedap nih Bu ya. Nah, terus kalian ada 7 ya. Kita review ya. Ada 7 ya. Yang pertama komunikasi yang salah, yang kurang. Yang kedua motherless and fatherless situation ya. Yang ketiga pola parenting yang berubah. Yang keempat era digital. Yang kelima gadget addictive dan sosial media. Yang keenam paham-paham sesat lewat sosial media. Yang ketujuh Ghazul Fikri. Itu tantangannya. Walaupun masih banyak sebenarnya tantangan yang lain, cuman karena keterbatasan waktu saya batasin. Dan yang terakhir saya, apa solusinya? Nah ini penting ya. Kalau kita ngasih masalah, kalau nggak pakai solusi kayaknya juga nggak sahih gitu ya, nggak afdol ya. Ibu sekalian, apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menghadapi masalah ini, tantangan keluarga di akhir zaman? Yang pertama, luruskan niat kita Bu sekeluarga nih, bareng-bareng samain dulu niatnya. Kalau bahasa ininya visi misi samain dulu. Ya. Luruskan niat, samakan visi misi antara semua keluarga, pokoknya suami, istri, anak semuanya. Luruskan niatnya. Apa niatnya? Nah, sampaikan ke anak-anak kita. Yuk kita bareng-bareng ngumpul lagi di surga. Sesimpel itu pesannya Bu. Sampaikan ke keluarga kita, yuk kita bareng-bareng kumpul di surga. Dan ngumpul di surga itu tidak gampang. Ya, harus semua ada ikhtiar, ada proses. Godaannya juga banyak, karena setan nggak mau kan kita ngumpul di surga ya. Setan maunya kita pengen ngumpul di neraka. Nah, makanya ya, kita samakan visi kita nih, samakan niat kita. Kita semua pengen ngumpul di surga. Terbebas dari api neraka. Ku angkusakum wa alikum naro, begitu ya. Itu tujuannya samain dulu ya. Samakan dulu. Nah, kalau mau ke surga, rajin sholat. Nah, kalau mau ke surga, jangan begini, jangan begitu. Karena ini ke surga, ini syaratnya. Gitu, ini syaratnya. Gitu. Yang kedua, solusi menghadapi tantangan akhir zaman ini adalah back to Quran and Sunnah. Ya, back to Quran dan Sunnah. Hanya saya senang nih kalau ada teman-teman dari One Week One Juice gitu ya, always nih ya. Kan setiap hari minimal ya baca selembar 2 lembar, dibahas, ditafakurin, tadaburin, kan senang teman-teman semua. Tiap hari jangan pernah kita tidak berinteraksi dengan Quran. Tanamkan tuh ke semua keluarga kita. Ya. No day without Quran. Nggak ada sehari pun tanpa Al-Quran. Walaupun nggak ngerti artinya. Walaupun nggak tahu itu apa yang dibaca. Ya, teman-teman semua mengerti bagus, mentafakuri bagus, mentadaburi bagus, tapi membacanya saja tanpa mengerti sekalipun Quran itu bagus. Bapak Ibu pernah mendengar nggak kisah seorang kakek dan cucu ya? Ada seorang kakek dan cucu ya, ya itu kakek mualaf. Ya. Kakek mualaf tiap hari baca Quran. Dia sama cucunya. Kakek ngerti apa yang dibaca? Enggak. Terus ngapain baca kalau nggak ngerti? Nah kakek itu nggak mau jawab banyak. Dia hanya, kalau gitu Cuk, kamu dikasih keranjang buat ambil batu. Keranjang bolong-bolong gitu ya. Kamu ambil batu di sungai itu, bawa tiap hari ke sini. Ya. Dibawa ya batu di keranjang ya, batu di keranjang, tapi tolong katanya batu itu apa namanya, kan batu itu kotor ya, batu kotor ya, diambil terus ya, bolak-balik apa yang terjadi, ternyata batu itu tiap hari ya, karena diambil oleh si cucu tadi, dia menjadi bersih Bu ya, karena kena air tiap hari. Artinya apa? Bahwa kalau kita baca Quran, walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi bisa membersihkan hati kita. Artinya bahwa Quran walaupun tidak dimengerti saja, itu bisa membuat hati kita bersih. Apalagi kita ngerti ya, tafakur, tadabbur gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali, dan tidak hanya orang tuanya, justru melibatkan sekeluarga. Kalau One Week One Juice, kalau bisa jangan ibu bapaknya aja, tapi juga ajak anak-anaknya bareng-bareng gitu kan ya. Walaupun juga dengan kesibukan mereka masing-masing, minimal pokoknya saya bilang no day without Quran ya. Tidak ada satu hari pun tanpa Al-Quran. Supaya apa? Supaya minimal Al-Quran akan menjaga kita Bu. Kan Quran itu kan pembeda, Furqan ya. Juga petunjuk, hudan. Dan syifa itu obat-obat hati. Jadi kalau ada orang hatinya keras, diobatin pakai Quran.
Ya, kalau dia 1 hari nggak baca Quran, itu bisa keras hatinya, Bu. Kan kata para ulama, jangan sampai kita 3 hari nggak baca Quran. Kalau 3 hari kita nggak baca Quran, itu keras hati kita. Ya, kita ini setiap hari baca Quran, ya minimal, atau minimal kalau nggak buka mushafnya, minimal yang dihafal. Ya. Kan kalau orang-orang tua zaman dulu kita ya, baca Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, Ar-Waqiah, gitu ya Bu ya. Tiap hari bagus itu Bu. Nggak ada 1 hari pun nggak baca Quran. Minimal baca, minimal sekali baca. Kalau bisa buka terjemahnya, ya ditafakkur, tadabbur, dan dihafalkan. Gitu ya. Baik itu Quran juga baik itu sunnah. Ya. Sunnah Rasulullah SAW itu didawamkan kembali. Gitu ya. Nomor ketiga, solusi yang ketiga adalah membuat biatus sholihah. Ya, merencanakan lingkungan yang soleh. Itu membuat by planning, by setting ya Bu. Ya, nggak ujuk-ujuk ada kan. Harus kita buat, kita awali dari rumah kita minimal. Caranya bagaimana? Kita buat dari yang mulai fisik dulu, Bu. Misalkan contoh, di rumah kita banyak murotal Quran. Diperdengarkan murotal Quran. Ya, Bu ya. Ya, jangan menghiasi dengan televisi, dengan musik-musik yang nggak jelas. Ya, walaupun sih silakan saja, teman. Biasakan juga banyak lantunan Quran di rumah kita. Ya, doa-doa harian ditempel di dinding rumah kita. Ya, mau masuk rumah, ada doa masuk rumah. Mau meninggalkan rumah, doa meninggalkan rumah. Mau masuk WC, ada doanya. Bercermin ya doanya. Gitu ya Bu ya. Dia membuat biatus sholihah. Ada waktu-waktu ngumpul bareng tanpa gadget, baca Quran, baca buku bareng. Ya kalau bisa dari maghrib sampai isya tuh Bu, jangan ada gadget. Maghrib ke isya. Ya, kalau orang tuh zaman dulu kita gitu ya Bu ya. Dari maghrib sampai isya itu waktunya ngaji. Nah ya waktunya ngaji, ada yang kelanggar, ke musola gitu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada tuh Bu. Ya, kita bisa kembalikan lagi Bu, maghrib mengaji. Maghrib mengaji. Ini kita biasakan gadget kumpulin semua, termasuk bapak ibunya. Ya, gadgetnya kumpulin semua full ngaji. Ya, ngaji bareng-bareng. Gitu ya Bu ya. Yang keempat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Ya, kepada seluruh anggota rumah tangga, anggota keluarga, ingat-ingatin tuh Bu, ngajak kebaikan, ngajak kesabaran. Kalau ada orang tuanya salah pun anak boleh ngingetin. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau ada orang tuanya sedih marah-marah gitu sama ada bapaknya marah ke ibunya atau sebaliknya, anak juga mengingatkan, Pak yang sabar, Ma yang sabar, gitu ya. Kalau ada istrinya malas, suaminya mengingatkan, ayo Mah tahajud bareng, ayo Mah baca Quran bareng. Begitupun sebaliknya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, saling mengajak. Kalau ibu ngaji, ajak bapaknya ngaji, ya, ajak keluarga ngaji. Kalau ada kajian di masjid, misalkan ngaji bareng-bareng sekeluarga, kan indah, gitu ya. Jadi jangan mau masuk surga sendirian, gitu ya. Jangan mau masuk surga sendirian. Ini ada sebuah kisah Bu. Ada seorang laki-laki, seorang ayah yang nggak jadi masuk surga, gara-gara diinterupsi sama anaknya. Sang ayah soleh, ya, mau masuk surga, pantas dia dengan amalannya masuk surga. Tapi ketika mau masuk surga diinterupsi, protes anaknya. Ya Allah protes. Siapa engkau? Aku anaknya si fulan ini. Karena memang dia. Ayahku itu memang orang soleh katanya. Hobinya sholat, ke masjid, ngaji, berbuat baik. Tapi dia abai denganku. Dia nggak peduli sama aku. Dia cuek sama aku. Aku nggak sholat nggak disuruh. Aku nggak ngaji nggak disuruh. Aku berbuat maksiat nggak dilarang. Semua dibiarkan. Dia hanya soleh sendirian. Tidak ngajak-ngajak keluarganya. Aku nggak mau dia ke surga, ajak dia bersamaku ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Ternyata anak juga selain investasi yang menguntungkan buat kita di akhirat, juga bisa menjadi investasi yang merugikan, Bu. Kalau ibu punya anak penghafal Quran, ya, ibu tiba-tiba dipanggil Allah kan, dipakaikan mahkota, baju kebesaran. Kenapa yang dari mana ini? Ini gara-gara anakmu dulu di dunia menghafal Quran. Investasi menguntungkan, positif nilainya. Tapi pun juga bisa menjadi investasi yang negatif. Makanya jaga Bapak sekalian anak-anak kita. Supaya terus menjadi investasi yang menguntungkan buat kita. Bahkan terus mengalirkan pahala buat kita walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Yang terakhir, doa orang tua, Bu. Ya, doa orang tua jangan pernah lepas mendoakan orang anak-anaknya. Kita ini manusia lemah, Bu. Nggak mungkin bisa mengontrol anak-anak kita 24 jam. Ya, kita ikhtiar sebisa kita, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ini hamba yang dhaif, yang lemah, ya Allah, kami titip anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka, lindungi mereka, sayangi mereka, ya Allah. Baik, dari sekalian, itu kiranya kajian singkat kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan
sesi diskusi supaya lebih menarik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah panjang lebarnya luar biasa yang disampaikan saat ini, dan memang mungkin PR kita ya banyak sekali. Baik, ibu-ibu di sini ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, mungkin ibu bapak, monggo. Sebelum saya bacakan chat pertanyaan-pertanyaan di chat, monggo. Bu Fitri ya? Monggo. Mana nggak muncul? Salam, Bu. Nggih, monggo, Bu. Tadi monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan sama Ustadz Hilmi Firdaus untuk mengajak ngaji bareng bersama keluarga. Saya pernah waktu di kajian itu kalau ada yang mengaji itu, saya lupa ayatnya ya, di Al-Quran itu dengarkanlah supaya kita mendapat rahmat. Itu maksud saya gini, kita ngaji bareng bersama keluarga itu misalnya bapak, ibu ngaji bareng-bareng, beda surat atau sama surat atau bagaimana? Yang apa maksud saya yang afdol itu? Itu pertanyaan saya. Ya, monggo Ustaz, bisa langsung jawab ya. dijawab. Oke, Baik. monggo. Ya, Ustaz. Oke. Ngaji bareng ataupun namanya apapun itu ya terserah ibu bapak, itu kan itu teknisnya diserahkan kepada masing-masing keluarga. Ya, contoh kalau misalkan keluarga kami itu ngajinya bareng-bareng sama suratnya. Kita setiap malam ngaji Yasin, ngaji Tabarok itu baca suratnya bareng-bareng. Karena dulu orang tua saya pun demikian, tiap malam ngaji Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, Al-Waqiah sampai kita hafal tanpa perlu menghafal. Ya, tapi juga ada waktu mereka mengaji sendiri-sendiri ya, yang sesuai dengan level mereka. Kalau kan karena anak misalkan sudah SMP sama SD juga beda levelnya. Ya. Disesuaikan teknisnya seperti apa. Yang penting satu waktu itu kita semua ngumpul untuk ngaji gitu loh. Jangan ada yang satu ngaji, satu main HP, satu nonton TV gitu. Kalau bisa ngumpul semua ngaji bareng-bareng. Ada waktu bareng-barengnya, ada waktu sendirinya. Ada mungkin kalau bisanya, inilah pentingnya seorang imam, seorang suami yang bisa ngaji itu bisa ngajar anak-anaknya, ya anaknya mungkin setoran hafalannya, memperbaiki bacaan istrinya dan sebagainya. Ya silakan teknisnya diatur, yang penting satu keluarga itu ngaji. Jangan satu keluarga ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anak nonton TV, anaknya main HP. Nah, ini nggak bagus. Ngajinya bareng-bareng, teknisnya diserahkan sama masing-masing keluarga. Nggih, Iya, itu Bu. Ustaz, jazakallahu khairan. Mayaki. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Monggo. Boleh bertanya, Ustadz? Monggo Ibu. Iya. Ustadz, seandainya seperti ini, kadang-kadang memang waktu antara orang tua di perkotaan ini tidak selalu gampang untuk di saat-saat yang tepat untuk ngaji bareng dengan anaknya di waktu yang sama, begitu ya. Padahal kan kita tuh butuh, tadi yang disampaikan Ustadz tadi, apa ya, contoh gitu ya, role model itu ya, supaya anak tuh juga bisa nyontoh orang tuanya. Tapi itulah, kadang-kadang orang tua tuh ada yang mengaji setelah subuh dan malam, kadang-kadang ada yang mau tidur, menambah waktu mau tidur tuh baru ngaji gitu, Ustaz. Anaknya tidak bisa langsung melihat begitu. Apakah kira-kira Allah juga menembuskan apa enggak, Ustaz? Masya Allah. Ya, baik. Kalau untuk maksudnya apa sih, Pak? Baik, Ibu, Masya Allah Ibu ya. Saya tahu lah kalau ibu pasti intensitas ngajinya lebih banyak dibanding anggota keluarga yang lain gitu ya. Nah, kadang-kadang ibu ngaji tuh nggak tahu ya, kadang di dalam kamar, anak juga nggak dengar. Begini lah Bu ya, kita ngaji bukan pengen dipuji sama anak kita gitu ya. Kita ini pengen keseharian kita dilihat oleh anak kita, bahwa keseharian kita ini ngaji. Karena akan terekam dalam memorinya kan. Ya, ini ibu saya memang suka ngaji nih tiap hari. Karena ibunya adalah idolanya, akan diikutin gitu loh Bu. Nah, makanya ini perlunya misalkan kalau nggak bisa tiap hari, ya mungkin seminggu 3 kali lah atau berapa kali yang kita bisa ngumpul bareng supaya kita bisa ngaji bareng. Ya, supaya juga menjadi pengalaman yang baik buat anak-anak kita gitu ya Bu ya. Saya tahu loh kalau ibu-ibu tuh ngajinya banyak, habis subuh ngaji, habis duha ngaji ya, habis zuhur juga ngaji, habis asar kadang-kadang ngaji, maghrib juga pasti ngaji. Pokoknya kalau nggak ngurus rumah pasti ngaji, itu Masya Allah ya. Demikian, dan itu memang harus
Kita bukannya mau sombong mau riak ke anak kita, enggak. Tunjukkan ke anak-anak kita bahwa memang keseharian ibunya itu berbuat baik, beramal soleh, ngaji. Ibu saya ini ngaji karena anak tuh biar gimana pun Bu, nggak akan jatuh dari orang tuanya gitu loh. Ya, jadi kalau ibunya senang ngaji, insya Allah nih Bu ya, anak juga senang ngaji. Walaupun nggak semua ya Bu ya. Kita nggak bisa juga anaknya ustadz, bapaknya ustadz, anak ustadz nggak bisa gitu juga. Bapaknya Nabi, anaknya juga kafir ada Bu. Gitu ya. Jadi nggak bisa digeneralisir. Minimal gini lah, orang-orang biasa kayak kita ini, kalau kita mau mencontohkan anak-anak kita, ya contohkan langsung dengan perbuatan. Ya, ibu cukup ngomong sekali, nak, ayo baca Quran. Sisanya ibu eksekusi, aplikasi, ngaji tiap hari. Anak kan juga mikir, ibu saya ini ngaji untuk apa sih? Dia kan nanya ya, mama kok ngajinya sering sih, Ma? Ceritakan. Sampai anak kita pengen tahu kenapa kita melakukan hal ini sendiri. Ya. Karena kadang-kadang kalau disuruh mereka banyak ngelesnya. Seakan-akan kita ini otoriter gitu ya. Tapi disampaikan, kebaikan mengaji itu begini. Gitu ya Bu ya. Silahkan diatur, yang penting minimal begini lah. Kita membiasakan kebersamaan keluarga kita dalam ketakwaan. Ya, bersama-sama dalam ketakwaan. Karena nanti pun kita pasti akan berpisah dengan anak kita, Bu. Anak kita sudah kuliah di luar kota, kan nggak mungkin juga ngaji bareng ya. Ya, tapi sekarang kan juga ada fasilitas namanya video call ya Bu ya. Bisa video call bareng sambil ngaji. Itu Masya Allah ya Bu ya. Kita dimudahkan untuk berbuat baik hari ini. Permasalahan cuma satu, mau apa enggak, itu aja sebenarnya. Ya Bu ya, atau suwun Bu. Baik, Dad. Ya. Jazakallah, Ustaz. Baik. Ya, silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Ya. Boleh bertanya Ustaz ya? Monggo. Ya. Jadi dari paparan tentang tantangan keluarga ini, bagi saya ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas ya, itu suaranya kurang besar Ibu, mohon maaf, kurang kencang suaranya. Kurang besar ya Ustaz? Cukup. Ya. Baik. Sesuai yang dipaparkan tadi, bagi orang tua yang usianya ini menjelang 55 ke atas gitu Ustaz, ini bagi saya itu menghadapi era digital itu memang agak berat, karena memang keseharian kita itu kebiasaannya itu kan bukan dengan gadget ya Ustaz. Jadi memang itu memang untuk seperti Facebook, terus IG, Twitter, itu semua itu memang bagi saya itu tidak terbiasa gitu. Jadi saya itu bisanya ya ini tadi berkomunikasi aja dengan anak-anak, bisanya tuh memberi contoh dan memberi nasihat aja itu. Kadang-kadang namanya anak-anak juga ini Ustaz, diberi nasihat juga kadang-kadang mungkin karena sudah ada gap generation ya Ustaz. Jadi seolah-olah itu dikasih tahu terus gitu. Nah, mungkin untuk menjembatani itu Ustaz. Bagaimana Bu Ustaz? Baik, Ibu. Oke. Ini permasalahan mungkin yang dihadapi juga oleh ibu-ibu yang mungkin kesehariannya zaman dulu kita tidak pernah berinteraksi dengan gadget, baru tahu sekarang aja Ibu ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya baru ngeh sekarang. Itu pun karena terpaksa aja, mau nggak mau harus tahu dan harus bisa. Saya memang paham hal itu Bu ya. Saya nggak menuntut Ibu expert ahli dalam bidangnya, enggak ya. Minimal Ibu tahu saja. Ya, minimal Ibu tahu, Ibu punya akunnya walaupun nggak pakai tiap hari nggak apa-apa Bu, malah minimal Ibu punya akun yang bertaut dengan akun anak Ibu supaya Ibu tahu apa yang dia kerjakan di sosial media. Ya, pun Ibu nggak usah aktif nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita nggak ada kerjaan pun malah nggak jelas Bu, cuma selfie doang, ini buat apa juga gitu ya. Minimal kita punya akun yang bisa memantau anak-anak kita sedang ngapain mereka. Dan yang lebih dari itu, betul Ibu tadi yang menasihati mereka membuat ini sosial media. Ya, kayak dunia liar gitu ya, kayak hutan belantara liar sekali ya, ada baik ada buruk, tapi banyakkan buruknya. Nah, kamu ini kan orang beriman, orang Islam, punya aturan, punya koridor, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kasih tahu Bu, kalau yang begini boleh ditonton, yang begini nggak boleh ditonton ya. Kalau anak-anak saya kecil tuh Bu, kalau ada aurat tutup mata otomatis gitu, itu kan kebiasaan Bu ya. Kita memang nggak bisa Bu, demi Allah kita nggak bisa mengawasi anak kita terus, tapi kita membuat mereka merasa bahwa ada sesuatu yang boleh, ada yang enggak gitu ya. Inilah pentingnya kita menanamkan namanya sifat muraqabatullah. Muraqabah, selalu merasa di awal Allah. Ini perlu ditanamkan sejak kecil.
Bagaimana anak kita kalau punya sifat muraqabah, ibu bapaknya tenang. Kenapa? Ibu bapaknya mungkin bisa dibohongin, bisa dikelabuhin, tapi Allah kan nggak bisa dibohongin. Ibu bapaknya mungkin nggak ngelihat dia ngapain aja, tapi kan Allah nggak mungkin nggak lihat. Gitu ya Bu ya. Jadi Bapak sekalian, tanamkan perasaan muraqabah ini penting kepada siapapun. Ini sangat kepake Bu. Dari mulai kecil sampai dewasa nanti. Orang yang punya perasaan muraqabah dia nggak akan berani macam-macam Bu. Dia mau berbuat maksiat, cari tempat yang paling sepi sekalipun gitu ya, nggak ada orang, nggak ada siapapun di situ, nggak mungkin bisa karena Allah kan selalu ada. Dia mau korupsi itu udah besar gitu ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tapi kan Allah tahu. Ini perasaan muraqabah ini penting banget ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menanamkan ini kepada anak-anak kita Bu, muraqabah juga kepada kita dan pasangan kita Bu ya, selalu merasa Allah awasi. Karena kalau ibu sudah mendapati sifat muraqabah sama semua anggota keluarga, ibu lebih tenang. Karena anak kita langsung dititipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bapak ibunya, apa sih kita manusia Bu ya, punya keterbatasan, nggak mungkin terus bisa memantau mereka. Tapi serahkan semua kepada Allah. Dan ketika anak kita punya muraqabah, kalau kita bahasanya CCTV lah ya, CCTV yang mengawasi anak-anak kita terus, dan mereka nggak akan pernah bisa macam-macam Bu. Karena sepanjang hidupnya 24 jam dimanapun mereka berada, selalu ada malaikat rakib dan atid yang akan terus menguntit mereka, mencatat apapun yang mereka kerjakan. Demikian Ibu Susi, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Baik. Ustadz, mungkin saya akan bacakan ada teman-teman yang di chat ini ya Ustadz ya. Monggo. Pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik, ini dari Ibu Nesya Rafalia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, bagaimana tips untuk orang tua tunggal dalam menghadapi situasi zaman sekarang untuk mendidik anak-anaknya? Terima kasih. Baik. Ya. Single parent tentunya lebih punya beban ya dibanding double parent. Tapi juga nggak selamanya single parent itu menjadi masalah sekali, nggak. Karena ada orang yang single ya double parent tapi merasa single juga ada. Ya, ibunya doang itu yang apa namanya yang aktif di mendidik anak-anak, ke suaminya enggak. Ini banyak yang terjadi hari ini Bapak sekalian ya. Ketika ya mohon maaf ya, ini masih nyambung ya Bu ya? Masih Tad. Oke, siap. Ya, jadi ketika seorang ibu atau seorang bapak dia sendirian, dia merasa apa namanya menjadi seorang single parent ataupun memang single parent pada kenyataannya, apa yang harus dia lakukan? Ini agak masalah kalau pas single parent dia kerja juga, ya ini agak lebih berat ya. Tapi kalau memang single parent-nya mungkin dia nggak bekerja, itu lebih banyak waktunya. Nah, kita akan membahas ini single parent yang bekerja Bu. Ini banyak kejadian Bu. Seseorang single lagi tapi dia memilih bekerja. Bagaimana cara memantau anak-anaknya? Nah, ini yang kita perlukan namanya quality time, ya Bu ya. Kalau kuantitas kita nggak bisa mendapatkan, maka kita membuat yang namanya quality time. Artinya apa? Bahwa walaupun sedikit waktu kita, tapi kita usahakan itu sangat-sangat berkualitas. Ya, sangat-sangat berkualitas. Dan sekarang kan kita dipermudah dengan yang namanya teknologi. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ketika kita mungkin tidak bersama anak-anak kita. Halo? Masih nyambung saya Bu ya? Nyambung, masih Ustaz. Silakan. Ini teruskan. Di screen-nya ada yang mungkin share screen apa ini? Bingung saya. Yang share screen ini orang, bukan Ibu. Oh, Bu Nini ini ya. Bu Nini, mohon maaf Bu Nini. Seperti saya jadi membuat saya bingung jadi. Orang Bu, orang share screen, bukan dari laptop, bukan. Mungkin Ustadz silakan aja lanjutkan dulu aja. Kita masih mendengar, bisa mendengar. Oke, baik ya. Jadi walaupun kita single parent, tapi kita berusaha untuk membuat waktu yang namanya quality time. Ya, sekarang dimudahkan dengan teknologi, bisa lewat video call, bisa lewat WhatsApp terus memantau anak-anak kita. Ya, kita bisa memantau secara online anak-anak kita. Kita bisa memantau ada di mana anak-anak kita dengan GPS semuanya ya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya juga nggak jadi halangan sih. Yang penting kita bisa memantau dia, dan kalau memang kita merasa nggak kuat, kalau sudah punya anak usia dewasa, boleh dimasukkan ke pondok pesantren, ke ma'had, itu lebih aman buat kita. Kita single parent, terbatas waktunya, kita titipkan anak kita di tempat yang pas, gitu ya Bu, di tempat yang pas. Ya, selain itu, ya kita berdoa kepada Allah Bu, ya Allah bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami. Ya. Karena sehebat apapun kita, walaupun kita double parents ya kita lengkap keluarganya, tapi kalau memang Allah nggak mengizinkan kita, ya Allah nggak membimbing kita, itu berat.
Maka yang paling penting sekarang sebenarnya bukan single atau double-nya, tapi bagaimana ikhtiar kita dan juga kita minta restu sama Allah, Bu, minta ridho sama Allah supaya Allah tuh membimbing kita dan keluarga kita, juga anak-anak kita. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Baik Ustaz, mungkin ada pertanyaan juga dari Ibu Wisnuwardani. Ustaz, podcast yang dibilang tadi sebaiknya dikasih tahu supaya kita bisa antisipasi. Boleh ya Bu ya. Oke. Kalau saya kasih clue smart people, Ibu pasti tahu harusnya Bu ya. Ya, mungkin Mbak Evi juga tahu ya siapa yang saya maksud ya. Ini ya. Oke lah, itu namanya Deddy Corbuzier ya Bu ya, langsung to the point lah ya. Kalau kita melihat dia, yang diundang juga kadang-kadang ada yang bagus ya. Kadang-kadang juga ada yang nggak berimbang. Kadang-kadang juga ada yang sangat memihak kepada yang sana gitu ya Bu. Contoh misalkan ketika mengundang tentang Palestina, yang diundang adalah seorang Syiah ya. Akhirnya menjelek-jelekan orang-orang yang bekerja untuk lembaga kemanusiaan di Palestina. Ketika diundang tentang masalah buzzer gitu, yang diundang Dennis Rekar, Abu Jan, terakhir dan Asegaf, Habib Kribo, tanpa mengundang dari sisi yang satu lagi. Itu dari sisi narasumbernya. Belum lagi gaya-gaya bicaranya gitu ya, gaya bicara yang menakutkan juga gitu kan ya. Jadi kalau yang ini oke lah, ini masih nggak terlalu vulgar Bu ya. Tapi juga banyak, mohon maaf Bu, Ibu silakan di YouTube dicek. Banyak banget podcast yang naudzubillah min dzalik, bahkan sampai mengumbar urusan dalam negeri, urusan kamar, urusan ranjang suami istri. Ya, itu ada Bu gitu Bu. Itu banyak sekarang Bu. Silakan Ibu, saya nggak perlu kasih tahu siapa Bu ya. Ibu silakan dicek podcast yang lebih sensual, yang vulgar dan sebagainya. Itu yang nonton kan nggak ada batasnya Bu. Kalau dulu zaman sinetron ya, sampai sekarang pun masih ada ya lembaga sensor film LSF itu bekerja ya. Film, sinetron, tayangan-tayangan televisi, ada KPAI, semua itu kan ada lembaga yang ngurusinnya Bu, ada yang mensensor kalau memang ada tayangan yang memang nggak patut ditayangkan. Tapi ketika kita masuk ke dunia internet Bu, YouTube dan sebagainya, itu semua unsensor Bu. Semua nggak ada sensornya, ya tayangannya, gambarnya, suaranya, semuanya nggak ada yang sensor Bu. Bebas sebebas-bebasnya. Ini yang terjadi di negara-negara barat dulu, yang sekarang dibawa ke Indonesia, semua bebas tanpa aturan. Kalau orang tua melihat podcast yang kayak begitu mungkin nggak masalah gitu ya, kalau sudah suami istri. Tapi ketika anak-anak muda kita yang syahwatnya besar, dia belum menikah, dikasih tayangan-tayangan kayak begitu, apalagi hostnya itu ya host-host yang kayak begitu ya, pakai baju yang kayak begitu kan, akhirnya yang terjadi ya banyak penyimpangan Bu. Ya banyak Bu, banyak sekali. Jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi Ibu silahkan di searching di YouTube atau di googling coba podcast apa yang harus dihindari seorang remaja Muslim, itu banyak Bu. Intinya apa sih Bu ya? Terlepas dari apapun podcastnya, tayangannya, Ibu sebisa mungkin kalau bisa Ibu terus mendampingi anak-anak Ibu ketika berselancar di dunia maya. Ya, kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya berikan mereka batasan-batasan. Ya, sambil terus ya mendoakan mereka Bu. Ini zamannya memang zaman yang sangat berat. Makanya ketika anak-anak kita masuk ke pesantren itu kan asik Bu ya. Di pesantren nggak boleh pakai HP Bu. Itu lebih aman buat kita. Kalau anak-anak kita sekolah ya pakai HP, mereka mau nggak mau. Di HP ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari Bu, karena memang sudah zamannya hari ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah membatasi mereka. Ini boleh nak, ini enggak nak. Ini boleh, ini enggak nak. Makanya Ibu cek, suruh anak Ibu follow yang bagus-bagus. Karena ketika yang dia follow yang bagus-bagus itu akan seimbang Bu. Yang muncul di timeline dia itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Minimal ada pilihan buat anak-anak kita. Walaupun biasanya yang nggak bagus itu lebih menarik. Kenapa mereka dikemasnya memang menarik dan dibumbui sama setan supaya apa? Supaya anak-anak kita melihat yang kayak begitu. Ya depannya mungkin aurat dan sebagainya. Mengundang orang untuk menontonnya, memang itu kejelian mereka. Sedangkan kalau yang bagus-bagus ya nasihat, tausiah dan sebagainya ya biasa-biasa aja. Nah, itulah tantangan kita hari ini Bu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini dari Ibu Haryati Sudirahayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana membekali anak yang mau menikah? Saya sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan untuk anaknya yang menikah?
maksudnya membekali anak. Anak saya perempuan. PKS Ustaz. Baik. Ini sudah mau menikah ya Bu ya? Sudah mau menikah ya? Sudah ada pasangannya Ya, berarti Bu ya? artinya Baik. sudah ada pasangannya ya. Baik. Sampaikan tadi yang kita bilang di awal ya Bu Yana, menikah itu ibadah terpanjang. Ibadah selama kita hidup ya. Jadi niatkan semuanya untuk ibadah. Kalau ibu punya anak perempuan, sampaikan anak perempuannya, nak, setelah kamu menikah nanti, maka ridhomu itu ada di suami. Gitu loh. Kalau dulu kan kamu butuh ridho orang tua gitu ya. Orang tua itu segalanya. Anaknya perempuan sudah menikah, maka ridho nomor satunya bukan lagi orang tua, tapi ridho dari suami. Maka berikanlah pelayanan terbaik untuk suami. Ya, sampaikan kata Rasulullah begini, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau ada seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia masuk surga langsung, Bu. Kata Rasul demikian, Bu. Ya, ada seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, maka dia langsung masuk surga. Nah, artinya apa? Bahwa seorang istri wajib berbakti kepada suami apapun itu masalahnya, pokoknya nggak ada urusan lah ya. Walaupun harus orang tuanya berselisih gitu ya. Nomor satu utamakan suami. Nah, permasalahannya ini banyak masalah terjadi, Bu. Ketika istri tahu bahwa yang harus diutamakan suami, ya. Kadang-kadang orang tua istri pun nggak ngerti itu, Bu. Bahwa setelah anak perempuannya itu menikah, itu bukan haknya dia lagi yang utama, tapi hak suaminya. Nah, ini harus dia mengerti juga sama orang tua si perempuan tadi. Nah, kalau suaminya baik, dia nggak akan membenturkan itu, Bu. Memang istrinya sangat berkewajiban untuk melayaninya, tapi juga dia punya kewajiban sebagai seorang anak untuk melayani orang tuanya, walaupun levelnya di bawah kewajibannya kepada suami. Ya, itulah kita pentingnya tadi, Bu, fazfar bizati din taribat yadak. Maka pilihlah orang laki-laki yang mengerti agama. Engkau beruntung. Kalau orang ngerti agama, dia nggak akan membenturkan, Bu. Pilih aku atau ibumu atau orang tuamu, nggak begitu, Bu. Kalau orang punya agamanya baik, insya Allah dua-duanya akan seimbang. Nggak ada yang harus dipilih antara dia dan orang tua pasangannya. Itu ya, Bu ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah mungkin tadi Ustadz pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya mungkin kita berdoa dulu Ustadz. Baik. Monggo Ustadz dipimpin Baik, doa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di pengajian ini. Insya Allah kita bisa segera berjumpa di Surabaya nanti. Besok saya mau ke Semarang, insya Allah. Semoga nanti setelahnya bisa mampir ke Surabaya gitu. Bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وإلهنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ibu-ibu semuanya, sebelum kita ada sesi foto bersama, ada sedikit pengumuman. Alhamdulillah Ustadz, kami dari kajian Muslim Baitul Haq Ketintang Permai Surabaya dan bekerja sama dengan kajian Hayatul Ilmi, kemudian dengan ACT, kami itu dulu menggalang dana untuk membuat sumur di Pulau Kangean Madura dan beserta MCK-nya. Dan
alhamdulillah sudah terkumpul 120 juta, sudah bisa terlaksana sumur dan MCK yang akan dibuat nanti di Pulau Kangean, Madura. Kepada ibu-ibu donatur, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semoga menjadi investasi akhirat penolong dan penyejuk kelak di akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua yang telah menyumbang untuk terlaksananya sumur di Pulau Kangean, dan insya Allah dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan ibu-ibu semua. Juga kepada ibu-ibu yang telah berinfak ta'awun untuk peselenggaranya kajian Muslimah Baitul Haq Ketintang Permai, jazakumullah khairan katsira atas kebaikan ibu-ibu semua, dan mudah-mudahan ini semua juga menjadi amal jariah ibu-ibu semua. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuka pendaftaran ISC angkatan 15. Mungkin Ustadz bisa sedikit penjelasan bahwa ISC ada Islamic Short Course. Kita biasa mengadakan membuka, maksudnya mengadakan kajian-kajian yang reguler ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah angkatan 15. Yang insya Allah apabila kuota terpenuhi, kita akan dimulai di bulan Maret. Kepada ibu-ibu atau teman-temannya yang ingin mendaftarkan dalam ISC angkatan 15, silakan. Monggo nanti kami akan sering men-share flyer ISC angkatan 15 ini. Kemudian yang terakhir adalah jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Cici yang sebagai founder Awards, dan Mbak Rahma atas sinergi dakwah bersama kajian Muslimah Baitul Haq Ketintang Permai, Surabaya. Mungkin itu Ustadz dan ibu-ibu semua. Mungkin terakhir kita sebentar mungkin bisa di-on-kan dulu videonya, kita sama-sama berfoto. Sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1 menit. Ya. Ya. Cukup ya mungkin ibu-ibu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan pada pagi hingga siang hari ini yang dari Ustadz Hilmi Firdausi memberikan kita pemahaman dan menjaga keluarga kita ya Ustadz ya. Dan dari keadaan yang saat ini penuh dengan cobaan-cobaan yang tadi Ustadz sampaikan, dan kita harus memberikan solusi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita harus mempunyai niat, kan luruskan niat sekeluarga kita, terus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian membuat lingkungan yang soleh, kemudian saling mengingatkan kebaikan dan kesabaran, dan kemudian doa-doa kita sebagai orang tua. Kami dari panitia Muslimah Baitul Haq Ketintang Permai mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan mari kita tutup kajian ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup. Astagfirullahaladzim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Ustaz ya. asal ilmunya. Baik, saya pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Vivina dan teman-teman. Jazakillah khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rini. Kami semua ibu-ibu mohon maaf lahir Mbak Susi, Bu Ucu, Bu Nesya, semuanya ya atas kebersamaannya. Terima kasih ya Mbak Susi, Mbak Evi, terima kasih. Mbak Vivi, semuanya barakallah. Mudah-mudahan bulan depan Mbak Reati, Mbak Vivi, Astuti, ya, terima kasih. Amin, Mbak Bangga, minta izin. Salam Sabude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kasih Bu Pati. Sama jajal. Rahmat. Silahkan Mbak Rahma. Alhamdulillah Bu Titi ya yang bisa hadir kayak tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ya. Bu Matur Dwi, Bu nuwun. Diarti, Bu Heri. Barakallah. Terima kasih Barakallah, Bu kebersamaan. Haryati. Ya, sama-sama Mbak Bibi. Ya Bu Agus. Bu Terima Agus, kasih. Amin Bu Husnul. Bu Krisni, Ibu Bu Martono. Live ya Bu. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun. Semoga istiqomah ya bulan depan insya Allah di awal bulan diadakan insya Allah ya. Amin, insya Allah. Iya. Ibu Sofia, Ibu Risna, Ibu Sri Mbak Seli. Wahyuni, Mbak Seli. Makasih Mbak Seli.